Ya orang yang selama ini sihat, selama ini kalau ada masalah dengan kesehatannya, jangan menganggap kematian itu jauh. Sebab kematian itu dekat. Andai kata kematian jauh juga, sakit mendadak itu dekat. Dan sakit mendadak itu mendekati kepada kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa ammal jahlu fahuwa annal insana qad yu'awwilu ala syababihi fa yastab'idu qurbal mauti ma'a syabab wa laysa yatafakkaru al-miskin anna masyayikha baladihi law 'uddu lakanu aqalla min ushri rijalil balad wa innama qallu li anna al-mauta bis syabab akthar fa ila ayyamuta shaykhu فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأة ولا يدري أن ذلك غير بعيد وإن كان ذلك بعيدا فالمرض فجأة غير بعيد وكل مرض فإنما يقع فجأة وإذا مرض لم يكن الموت بعيدا walau tafakkara hadzal ghafil wa alima anna al-maut laysa lahu waqtun makhsus min shababin wa shaybin wa kuhulatin wa min saybin wa shita'in wa kharifin wa rabi' min layli wa nahar la azuma istish'aruhu wa istasghala bil isti'adat lah walakin al-jahla bi hadhihi al-umur wa hubb ad-dunya da'awahu ila tul al-amal wa ila al-ghaflah an taqdir al-maut al-qarib فهو أبدا يظن أن الموت يكون بين يديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه فيه وهو أبدا يظن أنه يشيع الجنائز ولا يقدر أن يشيع جنازته لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة موت غيره فأما موت نفسه فلم يعلف ولا يتصور أن يعلفه فإنه لم يقع وإذا وقع لم يكن دفعة أخرى بعد هذه فهو الأول وهو الآخر. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Adapun buduh, ini salah satu di antara dua sebab manusia itu merasa panjang umur. Satu karena kecintaannya kepada dunia, yang kedua karena kebuduhannya. Di mana kebuduhannya? Maka yaitu adalah bahwa manusia kadang-kadang kembali ke masa mudanya. Artinya orang ini selalu masih merasa muda. Kada terasa baginya bahwa umurnya sudah sekian tahun. Nah, karena dia merasa muda, lalu ia menganggap jauh kepada dekatnya kematian bersama masa muda. Karena merasa muda, merasa anum, lalu dia menganggap kematian itu jauh daripadanya. Nah, ini adalah kebuduhan. Dan orang yang patut dikasihani itu, orang tadi artinya, tidak berpikir bahwa orang-orang tua di negerinya jikalau dihitung, niscaya mereka kurang dari 10 orang laki-laki di negeri itu atau di kampung itu.
manusia ini kada berpikir bahwa di kampungnya itu kalau dihitung-hitung sedikit nang Tuhan, banyak nang anum. Kalau di kampung kita nih kita hitung, ini rumah siapa, Haji Sipulan, berapa umurnya, di bawah 50. Ini rumah siapa, rumah Haji si anu, berapa umurnya, 70, paling saya hitung itu. Yang sebelahnya umur 40, sebelahnya umur 45, belakangnya umur sekian. Nah jadi dihitung-hitung sebenarnya nang Tuhan tuh ada banyak nang anu-anu. Dan sesungguhnya mereka sedikit. Kenapa nang Tuhan itu sedikit di kampung? Karena kematian di masa muda itu lebih banyak. Karena banyak nang mati anum. Nah maka kepada sampai matinya satu orang tua, maka matinya 1000 anak kecil dan pemuda. Di suatu negeri itu orang tua satu mati. Nah kakanakan anu-anu mungkin ribuan nang mati dalam suatu negeri itu. Nah jadi kalau berpikiran bahwa aku ini masih muda dan kematianku masih jauh, itu pikiran yang dianggap suatu kebodohan, itu dianggap pikiran yang bodoh. Karena banyak orang nang mati anum dibanding nang mati dalam keadaan tua itu. Dan kadang-kadang ia menganggap jauh kematian karena sihatnya. Nah ini kebodohan juga. Ia merasa dirinya sihat, lalu menganggap kematian itu jauh. Selama ini nggak ada pernah sakit ini, sakit itu, darah normal, kolesterol normal, jantung baik, paru-paru baik, kada ada gangguan. Nah ia menganggap bahwa tubuhnya yang sehat itu jauh dengan mati, dan menganggap jauh kematian secara tiba-tiba, dan ia tidak tahu bahwa yang demikian itu tidak jauh. Ia kada tahu bahwa walaupun orang itu sehat walafiat, kematian itu tidak jauh. Dan kalau yang demikian itu jauh, maka sakit secara tiba-tiba itu tidak jauh. Umpamanya kematian dianggap jauh karenanya masih sehat, tapi sakit secara tiba-tiba itu tidak jauh. Dan setiap sakit itu datang dengan tiba-tiba, dan apabila ia sakit maka kematian itu tidak jauh. Jadi orang yang selama ini sehat, selama ini kalau ada masalah dengan kesehatannya, jangan menganggap kematian itu jauh. Sebab kematian itu dekat. Andai kata kematian jauh juga, sakit mendadak itu dekat. Dan sakit mendadak itu mendekati kepada kematian. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa ini orang-orang yang merasa panjang umur karena kebodohannya. Kenapa bodoh? Nah, berpegang dengan mudanya, kalau dia menganggap mati itu jauh. Berpegang dengan sihatnya, lalu menganggap mati itu jauh. Nah ini satu kebodohan. Kada berpikir inya bahwa banyak orang yang mati dalam usia muda, banyak orang yang mati mendadak tanpa ada sakit sebelumnya. Jikalau orang yang lalai itu berpikir dan menyadari bahwa kematian tidak mempunyai waktu yang tertentu. Kematian itu kadang mempunyai waktu yang tertentu. Dari masa muda, tua, dan setengah tua, dan dari musim panas, musim dingin, musim sedang, dan musim bunga, dari malam dan siang.
Andai kata dia berpikir bahwa kematian itu kada mempunyai waktu, niscaya besar perasaannya dan ia menyibukkan diri dengan persiapan baginya. Akan tetapi kebodohan dengan urusan-urusan ini dan cinta dunia, dua hal itu mendorongnya kepada panjang angan-angan dan kepada kelalaian dari memperkirakan kematian yang dekat. Maka ia selamanya menyangka bahwa kematian itu di hadapannya. Makanya orang ini berpikir bahwa kematian itu kada ada waktu tertentu, bisa malam, siang, bisa sakit, bisa sedang sihat, bisa sedang muda, tua. Jika berpikir demikian, maka ia selamanya menyangka bahwa kematian itu di hadapannya, dan ia tidak memperkirakan turunnya dengannya dan jatuhnya padanya. Dan ia selama-lamanya menduga bahwa ia akan mengantarkan jenazah-jenazah, dan ia tidak memperkirakan bahwa jenazahnya akan diantarkan. Karena sesungguhnya ini berulang kali atasnya dan menjinakkan hatinya, yaitu menyaksikan kematian orang lain. Karena selama ini terbiasa menyaksikan kematian orang lain. Selama ini terbiasa mengantarkan jenazah orang lain. Nah, kebiasaan itu pun menimbulkan ipik yang kada baik. Kini dikira orang pulang mati isuknya, dikira kini tetangga pulang nang mati bulan kaina, dikira kini maatar jenazah orang pulang tahun berikutnya. Nah, karena kebiasaan melihat jenazah orang. Maka adapun kematian dirinya, maka itu tidak menjinakkan hatinya dan tidak terupa bahwa itu dapat menjinakkan hatinya. Karena itu belum terjadi, dan apabila itu terjadi kematian dirinya tadi, maka tidak terjadi pada kali yang lain sesudah ini. Itu kematian dirinya adalah yang pertama dan yang terakhir. Nah, jalannya untuk menghindarkan kebodohan sehingga merasa panjang umur. Jalannya mengurangi cinta dunia sehingga merasa panjang umur. Jalannya adalah bahwa ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan ia meyakini bahwa tidak boleh tidak jenazahnya akan dibawa dan ditanam dalam kubur. Jadi kita disuruh mengantarkan jenazah, bukan hanya sekedar melihat jenazah orang itu diantar, tetapi kita hendaknya meyakini bahwa suatu saat kita pun akan diantar demikian dan ditanam dalam kubur. Dan mungkin bata yang dipakai menutupi liang lahatnya itu telah dibuat dan telah selesai, sedangkan ia tidak mengetahui, maka penundaannya adalah kebodohan semata-mata. Kita kada tahu, barangkali bata, barangkali papan nang bakal tabala kita sudah ada di penjualan papan sana. Nah, kita kada tahu, barangkali kain kapan yang akan kita pakai itu sudah ada di toko kain di dekat sini. Nah, kita kada tahu, barangkali segala sesuatu yang berhubungan dengan kubur sudah disiapkan untuk kita. Nah, cuma kita kada tahu. Nah, apabila kamu telah mengetahui bahwa sebabnya panjang angan-angan adalah kebodohan dan cinta dunia, maka pengobatannya adalah menolak sebabnya. Kayak apa cara supaya
jangan merasa panjang lagi umur. Itu obatnya ada dua. Satu, menolak hubud dunia. Yang ketiga, yang kedua, menolak kebuduhan. Menolak kebuduhan. Adapun bodoh maka ditolak dengan pikiran yang jernih dan hati yang hadir, dan dengan mendengarkan al-hikmatul balighah, nasihat-nasihat agama dari hati yang suci. Itu untuk menghilangkan kebuduhan. Menghilangkan kebuduhan kita ganti dengan pikiran jernih dan banyak mendengar hikmah al-balighah. Banyak mendengar Quran, hadis, nasihat para aulia, ulama dari hati yang suci. Nah, dengan demikian kebuduhan itu akan hilang daripada kita. Adapun cinta dunia, maka pengobatan pada mengeluarkannya dari hati itu sulit. Cinta dunia adalah penyakit yang sulit yang telah memayahkan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian pengobatannya. Dan tidak ada pengobatan baginya selain iman dengan hari kiamat dan dengan apa yang terjadi padanya dari besarnya siksaan dan besarnya pahala. Itu aja yang bisa mengurangi cinta dunia, menambah kekuatan iman bahwa cinta dunia itu akan mendatangkan bencana, siksa yang berat, dan bila bisa membuang cinta dunia ini akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, keimanan terhadap itu aja yang ditingkatkan. Manakala hasil baginya keyakinan dengan yang demikian, kalau sudah hasil keyakinan bahwa cinta dunia itu membawa kepada neraka, maka cinta dunia pergi dari hatinya. Cinta dunia pergi dari hatinya. Sebagaimana kita meyakini bahwa racun itu membinasakan diri. Kita yakin bahwa racun itu membinasakan diri. Nah, sedikit pun kita kada suka dengan racun. Walaupun dikemas dengan madu, dikemas dengan wadai yang nyaman-nyaman, dikemas dengan nasi yang nyaman, iwak yang nyaman, kalau dalamnya kita yakin itu ada racunnya, hati kita kadang akan cinta kepada wadai yang nyaman tadi. Nah, bila keyakinan kita seperti itu, kita bisa menghilangkan cinta dunia itu. Tinggal keyakinan. Ini ada wadai yang saling nyamanan, tapi kita yakin wadai itu bila aku makan aku bakal mati. Sedikit pun kita kadang menggatuk pun wadai itu, karena kita yakin bila makan wadai itu kita binasa. Walaupun wadainya dihias macam-macam hias, walaupun rasanya nikmat kada terkira, tapi sedikit pun kita kada ingin makan wadai itu karena tahu bila makan ini binasa. Nah, demikian pula dunia. Dunia ini adalah membawa kepada neraka. Orang yang mencintai dunia itu akan masuk neraka, karena dunia ini melalaikan dia daripada Allah, karena dunia ini mengganggu ibadahnya, dunia membuat ia melanggar yang haram. Nah, bila kita yakin bahwa mencintai dunia ini membuat kita mati ke neraka, maka kita akan mundur daripada mencintai dunia itu. Jadi obatnya itu hanya satu, keyakinan. Obatnya hanya satu, keyakinan. Para ulama mencontohkan dunia. Imam Ghazali mencontohkan dunia dengan seorang perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik, yang bungas, yang kada ada tandingannya. Banyak orang yang mengawini perempuan itu, silih berganti mengawini. Nah, setiap orang kawin dengan dunia pasti mati. Kawin dengan dunia mati, kawin dengan perempuan itu mati. Karena kada tahu. Nah, kalau kita tahu bahwa
si perempuan yang cantik luar biasa itu bila kita kawini, kita mati, nah, kita kada akan ingin kepada perempuan. Kayak apa aja bungasnya kita kada wani. Ini perempuan kada ada saingannya, kada ada tani, paling bungas sedunia. Cuma bila mengawini mati, kada waninya orang. Kada nang waninya. Nah, jadi itulah perbandingan dunia. Kalau kita meyakini bahwa bila aku mencintai dunia ini aku ke neraka, maka kita akan mencintai dunia kecuali sekedar bekal kita untuk akhirat. Kita mencintai dunia hanya sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hasil baginya keyakinan dengan yang demikian, maka cinta dunia pergi dari hatinya. Karena sesungguhnya mencintai yang mulia itu adalah yang menghapus dari hati akan mencintai yang hina. Maka apabila ia melihat kehinaan dunia dan berharganya akhirat, maka ia enggan berpaling kepada dunia semuanya. Sekalipun ia diberi kerajaan dunia dari timur sampai barat, dan bagaimana sedangkan di sisinya tidak ada dari dunia melainkan kadar yang sedikit, yang keruh, yang sulit, maka bagaimana ia berbahagia dengan dunia atau menancap dalam hati cinta dunia beserta iman dengan akhirat. Jadi salah satu jalannya juga untuk menghilangkan cinta dunia ini adalah mengetahui kehinaan dunia dan mengetahui kemuliaan akhirat. Nah, bila kita sudah mengetahui, meyakini bahwa kehinaan dunia seperti ini, nah, dunia ini kada seimbang antara kesusahan dan kebahagiaannya. Dunia ini kada seimbang. Seapa dunia memberi kita kebahagiaan, kesusahan yang dia tarik daripada kita berapa kali lipat dari itu. Nah, ini kejahatan dunia. Apabila dunia memberikan kepada kita kebahagiaan, maka dia akan mengambil 2 kali lipat penderitaan sesudah itu. Nah, ini dunia. Setiap kebahagiaan dunia itu pasti ada efek yang negatif terhadap seseorang. Napa aja yang nyaman daripada dunia ini, pasti ada harga yang kita bayar. Pasti ada nilai yang kita keluarkan. Kada ada kenikmatan dunia yang gratis tuh, kada ada. Orang hendak makan wadai yang nyaman, makanan yang nyaman. Di warung ada restoran yang di situ serba nyaman. Harga sepiringnya nasi lawan makan minumnya 100.000. Nyaman sudah. Nah, ini seorang buruh nang hendak makan nang nyaman itunya mungkin 2-3 hari mengumpulkan duit hanya dapat makan nang nyaman itu. Nyamannya berapa saat inya nikmati? Paling seperempat jam habis sepiring itu. Tapi beberapa hari kesusahannya dibayar dengan kenikmatan dunia itu. Nah, itulah contoh bahwa dunia bila memberikan kenikmatan kepada kita, ada yang kita bayar sesuatu yang mahal. Nah, itu kehinaan dunia. Bila kita sudah tahu kehinaan dunia, kemuliaan akhirat, nah maka mudah kita menyingkirkan dari hati kita. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memperlihatkan dunia kepada kita sebagaimana Dia memperlihatkannya kepada orang-orang saleh dari hamba-hambanya. Nah, jadi dunia ini kita ambil hanya sekedar untuk bekal kita. Dunia kita ambil hanya untuk ibadah kita. Dunia kita ambil hanya untuk akhirat kita. Nah, itulah dunia yang berkah. Itulah dunia yang menyelamatkan kita. Nah, bila kita ambil dunia untuk berpuya-puya, apalagi untuk hal-hal yang haram, nah ini dunia akan menyiksa kepada kita. Dan tidak ada pengobatan pada menentukan kematian dalam hati seperti
memandang kepada orang yang telah mati dari teman-teman sebaya dan yang serupa, dan bagaimana kematian datang kepada mereka pada waktu yang tidak mereka sangka. Dan tidak ada pengobatan pada menentukan kematian dalam hati seperti memandang kepada orang yang telah mati dari teman-teman sebaya dan yang serupa, dan bagaimana kematian datang kepada mereka pada waktu yang tidak mereka sangka. Kawan kita, sekolah sekelas kita matinya mendadak lagi. Nah, hanya berpikir hal-hal seperti itu yang bisa menumbuhkan itu. Kita ingatkan yang mati ini kawan-kawan kita, ading-ading di bawah kita, nah itu akan memberi obat kepada kita. Adapun orang yang bersiap-siap, maka sungguh ia memperoleh keberuntungan yang besar. Dan adapun orang yang tertipu dengan panjang angan-angan, maka sungguh ia merugi dengan rugi yang nyata. Orang sudah siap, harta-harta orang pada dirinya kadada, kezaliman-kezaliman kepada orang sudah dibereskannya, harta titipan orang sudah diserahkannya, sembahyang puasa qadaan sudah diselesaikannya. Nah, maka orang ini sudah siap dijemput oleh kematian. Ini orang menemui keberuntungan yang besar. Karena kasihannya orang mati banyak berhutang lagi, hutang banyak, hutang lawan makhluk banyak, kezaliman, sembahyang banyak tak tinggal lagi, puasa banyak qadaan. Nah, mati, nah ini akan menemui kerugian yang nyata. Maka hendaklah manusia memandang setiap saat kepada semua anggota badannya, dan hendaklah ia berpikir bahwa bagaimana anggota-anggota badan itu dimakan oleh ulat-ulat, tidak boleh tidak, dan bagaimana tulang-tulangnya hancur, dan hendaklah ia berpikir bahwa ulat itu memulai dengan biji matanya yang kanan atau yang kiri, maka tidaklah sesuatu atas badannya melainkan itu adalah makanan ulat, dan tidaklah baginya dari dirinya selain ilmu dan amal yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Harta kada sampai ke dalam kubur ditinggal, jasad kada sampai lawas habis dimakannya ulat. Yang tak tinggal apalagi amal baik kita atau amal jahat kita, itu yang tertinggal lagi. Dan begitulah ia berpikir pada apa yang akan kami sebutkan dari azab kubur dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan dari dihalau kebangkitan huru hara kiamat dan ketukan panggilan pada hari pemeriksaan yang terbesar. Maka pikiran-pikiran seperti ini adalah yang memperbaharui ingatan kepada kematian atas hatinya dan mendorongnya kepada persiapan baginya. Kubur, wa anna azabal qabri haq, bahwa azab kubur itu benar adanya. Wa anna su'ala munkar wa nakir haq, bahwa pertanyaan munkar nakir itu hak, pasti benar adanya. Bila kita kada siap menghadapi itu, kita ulangan aja, mau kada siap kada dapat, ulangan aja kada siap kada dapat, apalagi urusan menghadapi munkar nakir. Ini ujian terakhir manusia di situ. Terakhir manusia diuji di alam kubur. Itu masih ada kesempatan terakhir bagi iblis menggoda kita. Setelah itu habis ujian, iblis pun kada berfungsi lagi kepada kita. Nah, jadi persiapan menghadapi ujian itu perlu disiapkan sebelum kita masuk ke alam kubur itu.
Nah, penjelasan tentang tingkatan-tingkatan manusia pada panjang angan-angan dan pendeknya angan-angan. Nah, kayak apa seseorang itu disebut panjang angan-angan? Ini ada tingkatannya gini, ada orang awam, orang khusus, khusus. Nah, kayak apa disebut dengan pendek angan-angan itu? Nah, ketahuilah bahwa manusia tentang yang demikian itu berlebih kurang di antara mereka. Kada sama. Di antara mereka ada yang berangan-angan kekal. Ada di antara manusia nang inya menghendaki kekal dalam dunia ini dan menginginkan demikian selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Artinya seseorang dari mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu hanya kawainya kada bematian, hidup selawasan. Karenanya takutan menghadapi mati itu. Dan di antara mereka manusia lagi ada yang berangan-angan kekal sampai tua renta, yaitu paling jauh umur yang disaksikannya dan dilihatnya. Ini sudah jelas, ada berharap sepanjang 1000 tahun itu ada mungkin jadinya. Cuma hendak ibu umurnya sampai orang tua, sampai 100 tahun kah, 90 kah, hanyar mati. Dan di antara mereka ada yang berangan-angan kekal sampai tua renta, yaitu paling jauh umur yang disaksikannya. Di kampung itu ada orang mati 102. Ini hendak itu mati 102 umur. Nah, dialah yang mencintai dunia dengan cinta yang sangat. Ini orang muslim juga, kada kafir, ini orang muslim, cuma cinta kepada dunia, cinta yang sangat. Sehingga dia menghendaki berumur orang yang paling tua di kampungnya 100 tahun hendak macam itu juga. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaikh syabun bi hubbi talabid dunya wa inil taffat turqutahu minal kibar illa alladhina taqaw wa qalilum mahum." Artinya orang tua itu muda dalam cinta mencari dunia. Artinya cinta dunia ini kadang mengenal Tuhan anum kada. Walaupun bila orang tua berkurang cinta dunia kada tentu. Atau orang anum sangat cinta dunia kada tentu juga. Cinta dunia kadang mengenal usia. Ada orang yang makin tua makin cinta dunia. Orang tua itu muda dalam cinta mencari dunia. Artinya cinta dunia kadang mengenal istilah Tuhan. Sekalipun telah terlipat kedua tulang selangkanya. Tuhan bana sudah. Perjalanannya banyak kawa. Cuma kecintaannya kepada dunia sedikit pun kada kurang daripada orang yang muda. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan sedikit sekali mereka. Orang yang takwa kepada Allah makin tua makin kurang dengan dunia, makin tua makin kurang dengan urusan dunia. Nah, itu orang yang takwa kepada Allah. Di antara mereka ada yang berangan-angan kekal sampai setahun. Ada orang nang beangan-angan sampai setahun. Aku tahun dunia mau tentu lagi hidup. Nah, ujarnya nih, tahun dunia mau tentu lagi hidup. Artinya tahun ini masih berharap hidup lagi. Nah, ada orang yang berangan-angan kekal sampai setahun. Nah, ini orang yang beranggapan bahwa ini mungkin nispu terakhir bagiku. Kayak tahun dulu dia mau sawat lagi benispo. Nah, setahun berarti ini bertimpu dirinya.
Ada orang yang bulan puasa menganggapnya mungkin bulan puasa aku terakhir. Tahun akan datang ini bisa kali sampat lagi namui puasa. Nah ini orang yang berangan-angan umur panjang setahun. Maka ia tidak menyibukkan diri dengan merancang yang di belakang setahun itu. Nah kalau orang ini bujur beranggapan bahwa ini nisfuku yang terakhir, nah maka ia kada akan merancang lagi sesuatu yang di belakang nisfu akan datang. Kada merancang lagi. Misalnya umurnya, perasaannya nih, asa kada berumur lagi setahun. Nah perasaannya bujur kada inya merasa kada berumur lagi setahun. Nah bilanya bujur, orang ini jelas sudah kada akan maulah rumah nang hanyar tuntung 2-3 tahun, kada mau inya. Karena umurnya merasa setahun ini sudah habis. Kada maulah ini, maulah itu, merancang ini nang panjang 5-6 tahun selanjutnya, kada mau inya. Karena berpikir bahwa ini tahunku yang terakhir, ini nisfuku yang terakhir, ini Ramadanku yang terakhir. Maka ia tidak menyibukkan diri dengan merancang yang di belakang setahun itu. Maka ia tidak menentukan bagi dirinya ada pada tahun mendatang. Tetapi orang ini menyiapkan pada musim panas untuk musim dingin dan pada musim dingin untuk musim panas. Maka apabila ia telah mengumpulkan apa yang mencukupinya bagi setahun, maka ia menyibukkan dirinya dengan ibadah. Pokoknya orang ini kada mencari, kada memikirkan nang tahun berikutnya. Yang diurusnya untuk tahun ini. Andai kata dia dapat harta, dapat keuntungan nang cukup menghidupinya setahunnya, kada mencari lagi dah. Nya kada mencari lagi. Hanya menganggap dirinya setahun. Bulan puasa akan datang sudah rasa kada berumur lagi. Nah amun bujur itu inya dapat harta 100 juta. Ini cukup untuk setahun. Nah inya kada mencari lagi, mah bisa kan itu aja lagi. Pekerjaannya beribadah, nuntut ilmu. Nah ini orang yang merasa hidupnya itu hanya sampai tahun akan datang. Maka apabila ia telah mengumpulkan apa yang mencukupinya bagi setahun, maka ia menyibukkan dirinya dengan ibadah. Bercari sebulan, 11 bulan lagi berarti itu. Bercari pulang sebulan, 10 bulan lagi. Bercari bulan yang ke-3, bulan yang ke-4 cukup sudah duit untuk sampai setahun. Nah ini ada bercari lagi. Ada bercari lagi, tinggal lagi menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang berangan-angan masa musim panas atau musim dingin, dan ia tidak menyimpan pada musim panas akan pakaian musim dingin dan tidak menyimpan pada musim dingin pakaian musim panas. Orang ini ada musim panas 6 bulan, musim dingin 6 bulan. Nah ada orang yang berprasangka, berangan-angan, aku paling hidup lagi 6 bulan, paling hidup lagi 6 bulan. Kalau musim panas kan aku udah nemui lagi. Nah orang ini kalau bujur demikian, andai kata dia dapat harta cukup untuk 6 bulan, ini akan berusaha lagi, menghabiskan itu aja, tinggal menyibukkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang angan-angannya kembali kepada sehari semalam. Ada orang yang berangan-angannya merasa isuk ada hidup lagi sudah. Ini hari mungkin hari terakhir bagiku. Nah maka ia tidak menyiapkan selain bagi siangnya. Adapun untuk besok maka tidak ia siapkan lagi. Ini orang yang sudah merasa bahwa ini siang-siang terakhir bagiku. Nah, maka ini hidupnya hanya untuk menyiapkan keperluan hari itu. Andai kata malamnya masih hidup, nah malam itu dianggapnya malam terakhir baginya, dan yang disiapkannya hanya untuk malam itu.
Nabi Isa alaihissalam bersabda, janganlah kamu memperhatikan rezeki besok, maka jika besok itu ada dari ajalmu, maka akan datang rezekimu. Maka akan datang rezekimu padanya beserta ajalmu. Dan kalau besok itu tidak dari ajalmu, maka janganlah kamu perhatikan ajal-ajal orang lain. Kan kita ini memikirkan yang lain pada diri kita. Kita memikirkan yang lain pada diri kita. Mestinya jar Nabi Isa yang kita pikirkan tuh ajal kita aja. Bila esok kita ada ajal, ada tuh rezeki lagi. Nah, bila esok ada masih umur, ada gitu rezeki kita. Nah, bila ajalnya habis, hanya habis juga rezeki itu. Nah, maka janganlah kamu perhatikan ajal-ajal orang lain. Yang kita perhatikan adalah ajal kita. Bila ajal kita masih ada, berarti rezeki masih menunggu. Nah, selanjutnya, dan di antara mereka ada yang angan-angannya tidak melampau sesaat. Amdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.